dimuliakan Allah, alhamdulillah kita puji Allah sebagai tanda syukur kita, di mana pada subuh hari ini kita sudah memasuki subuh yang ketujuh atau hari yang ketujuh di Ramadan ini. Alhamdulillah kita semuanya masih Allah berikan kekuatan, kuat secara fisik, dan yang terpenting adalah kuat secara rohani kita. Kemudian selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, kita nanti Allah mudahkan untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Ulama sudah sepakat bahwa setiap amalan manusia itu ada kala diterima, ada kala ditolak. Baik itu solat, bisa jadi solat kita diterima, bisa jadi ditolak. Kita berharap amal kita tentu diterima. Begitu juga sedekah, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Begitu juga baca Quran, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Kecuali sholawat. Yang namanya sholawat itu pasti sampai kepada Nabi, walaupun hati kita ini lalai. Dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, itu seseorang yang berselawat kepada Nabi walaupun hatinya lalai, maka selawat itu tetap sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu amalan kita diperintahkan mengerjakannya, Allah ikut mengerjakan. Kita disuruh mengerjakan, malaikat pun ikut mengerjakan. Nah, yaitunya selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah masuk hari yang ketujuh. Kira-kira bagaimana pengalaman puasanya 6 hari yang sudah berlalu ini Bapak Ibu? Tentu ada pengalaman masing-masing. Setiap hari itu beda-beda pengalamannya, beda-beda hikmahnya. Sama kita yang kita sudah bolak-balik pulang kampung, yang kampungnya di Bukit Tinggi, sudah bolak-balik pulang ke kampung. Itu kalau kita nikmati perjalanannya itu, walaupun jalannya sama, simpangnya masih sama, itu setiap pulang, setiap menempuh perjalanan itu, kalau kita nikmati sepanjang jalan, pasti setiap kita pulang akan menemukan pengalaman yang berbeda-beda. Pulang sekarang ada saja yang ditemui di jalan. Nanti balik lagi dari kampung ke sini, beda lagi pengalamannya, walaupun jalannya masih sama. Jadi setiap kita melewati jalan panjang ini, kita akan menemukan hal-hal yang berbeda-beda setiap harinya. Kecuali kalau kita tidur saja sepanjang jalan. Mulai naik mobil dari Pekanbaru, tidur. Bangun nanti di Bukit Tinggi. Nah, ditanya nanti tiba di Bukit Tinggi, bagaimana perjalanannya? Nah, ada biasa aja. Karena dia tidur, tidak ada yang nampak apa-apa di jalan. Nanti dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru gitu juga. Mulai naik mobil, tidur.
tibalah di Pekanbaru. Begitu setiap pulang kampung. Jadi kalau ditanya bagaimana perjalanannya antara Pekanbaru Bukit Tinggi, nggak tahu saya. Ya, ditanya jalan yang Depok itu udah siap, nggak tahu saya. Katanya ada longsor di situ, nggak tahu saya. Nggak ada yang tahu kenapa? Karena dia tidur aja. Begitulah kira-kira hari-hari Ramadan yang kita lalui ini. Kalaulah kita nikmati setiap harinya, mulai dari hari pertama, bagaimana puasa hari pertama, nikmati rasa lapar, nikmati rasa hausnya, bagaimana ada hikmah yang Allah berikan di balik puasa. Hari kedua bagaimana lagi? Nah itu akan dapat nanti hikmahnya, zuknya Ramadan itu akan dapat. Tapi kalau sahabat hari cuma tidur saja, mulai hari pertama puasa tidur, hari kedua tidur. Bagaimana puasa tahun ini Pak? Biasa aja, tidak ada ya, lapar pun tidak, apa tidak, karena tidur. Nah mudah-mudahan kita bisa memetik mutiara-mutiara hikmah di balik ibadah puasa ini. Puasa ini memang berbeda Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan manusia ini adalah untuknya. Salat itu untuk kita, baca Quran untuk kita, sedekah untuk kita, illa siyam atau illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan memberinya upah. Jadi puasa ini adalah untuk Allah. Puasa ini untuk Allah. Allah yang menentukan berapa upah bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa beda puasa ini dengan amalan yang lain? Karena puasa ini Bapak Ibu itu adalah amalan sirriyah, amalan yang tersembunyi, amalan yang tidak bisa dipamer-pamerkan, amalan yang tidak bisa dipertontonkan. Itulah puasa. Kalau sholat ini bisa dipertontonkan, bisa dipamer-pamerkan. Kita bolak-balik ke masjid ini, tetangga lihat, ya, masyarakat nampak. Kadang-kadang kita dipuji rajin ke masjid, bolak-balik nampak pakai sarung, pakai peci, pasti itu mau ke masjid. Dipuji, rajin Pak Haji ke masjid, Pak Haji. Awak laki, awak nak mau ke masjid. Terkadang kita ujub di situ. Begitu juga sedekah. Ketika kita keluarkan sedekah atau zakat, itu juga bisa dipertontonkan, bisa dipamerkan. Bahkan tidak sedikit orang menjadikan sedekah, donasi itu sebagai ajang untuk meraup atau mengambil hati orang, apalagi musim-musim kampanye. Itu banyak orang-orang yang dermawan mendadak aja. Di rumah kita kadang penuh kalender Pak, tidak ada tempat untuk menggantungkannya lagi, saking banyaknya kalender. Habis musim itu tidak ada lagi. Jangankan kalender,
mencari imsakiah aja payah. Kalau tibalah Ramadan ini tahun politik, mesti imsakiah. Sekarang untuk mencari imsakiah aja payah, Pak. Diminta pun kadang-kadang juga keluar imsakiah. Nah begitu, sedekah, sholat, begitu juga baca Quran. Bisa dipertonton-tontonkan. Banyak orang-orang yang sum'ah gara-gara baca Quran. Dia ingin amalan itu diperdengarkan kepada orang lain. Dia mau tadarus kalau ada mic. Coba kalau tidak ada mic, tidak mau dia tadarus. Kenapa tidak tadarus? Mic rusak. Mic dalam kan ada. Mic luar itu pula yang supaya terangan di orang. Coba kalau tidak ada orang, tidak boleh semangat dia bertadarus. Begitu. Tapi yang namanya puasa tidak. Puasa ini amalan yang sirriyah, tersembunyi. Hanya dia dengan Allah lah yang punya urusan. Yang hadir kita pagi ini, hanya Allah lah yang tahu siapa yang betul-betul puasa, siapa yang pura-pura puasa. Kalau masalah bibir pecah-pecah, masalah letih, lesu, itu bisa saja dibuat. Siapa yang betul-betul puasa dari hati nuraninya, itu adalah rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makanya puasa ini adalah untuk Allah. Nah, salah satu pendidikan dari puasa ini, Bapak Ibu, puasa ini adalah metode puasa ini. Tujuannya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu tujuannya takwa itu. Metodenya dengan memakai puasa. Dengan berpuasa ini mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Apa salah satu pendidikan dari puasa ini supaya jadi orang bertakwa? Nah, pendidikan adalah muraqabah. Itulah pendidikan. Apa itu muraqabah, Ustaz? Nah, pada satu hari Bapak Ibu, Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, dia rapatkan lututnya dengan lutut Nabi. Sahabat tidak ada yang tahu dari mana dia datangnya. Tidak nampak dari turun dari atas, tidak nampak masuk dari pintu. Maka laki-laki itu bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah, ya Muhammad akhbirni 'anil ihsan. Hai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah itu. Ini tingkat ihsan yang pertama. Kita seolah-olah melihat Allah. Kemana mata memandang, di situ nampak af'alnya Allah. Nampak orang kaya, anak kaya, maka yang kita puji adalah Allah Subhanallah. Nampak pemandangan indah, yang kita puji Allah. Turun musibah, banjir, gelodok, gempa bumi, yang teringat adalah Allah. Itu namanya musyahadah. Kemana mata memandang, yang nampak adalah Allah. Itu namanya musyahadah. Fa in lam takun tara, kalau kamu tak sanggup seperti itu, fa innahu yaraka, yakinlah Allah selalu memperhatikan kamu. Gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, itu selalu diperhatikan oleh Allah. Nah, orang yang merasa diawasi oleh Allah, itu namanya muraqabah.
Nah, salah satu pendidikan dari puasa ini adalah muraqabah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, karena itulah kita tak mau macam-macam selama puasa ini. Kita nanti sholat zuhur, ini Ramadan ini musim panas ini kayaknya Bapak Ibu. Ya, panas, cuaca ini suhu panas. Kalau kita nanti sholat zuhur, bisa saja ketika kumur-kumur itu Pak, ya masuk 3, dikeluarkan 2. 1 kita telan sedikit saja, itu tidak ada orang yang tahu itu. Nah, kenapa tidak kita lakukan? Karena kita yakin kita sedang diawasi. Di rumah sepi, anak-anak pergi sekolah, cucu pergi sekolah, istri mungkin pergi belanja, perut lapar, Indomie ada, telur ada di situ. Sisa makanan sahur masih ada. Kenapa tidak dimakan saja? Karena kita merasa diawasi. Nah, itu namanya muraqabah itu. Nah, ini merasa diawasi. Nah, orang terkadang Bapak Ibu, dia tak makan dan minum karena takut puasanya batal. Tapi dia masih korupsi, tapi dia masih berdusta, tapi dia masih menghibah. Walaupun secara fikih puasanya itu tidak batal, tapi pahalanya rusak, dosa dapat. Ini belum muraqabah namanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qaf ayat 16, 17, 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kamilah yang telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa saja was-was yang ada dalam hatinya, apa saja rahasia yang tersimpan di dalam hatinya, Allah itu tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat nadinya sendiri. Allah dekat. Isi hati kita Allah tahu, Allah dengar. Apa yang terlintas di benaknya, prasangka-prasangka, Allah itu tahu. Maka selama puasa ini, mari jaga pikiran. Jangan berprasangka yang tidak-tidak. Allah itu tahu. Jangan suudzon kepada siapapun. Kalau penting rasanya itu dipikirkan, maka segeralah bertabayun daripada prasangka buruk. Lebih baik bertabayun. Tabayun itu ya mencari fakta kebenaran daripada kita sangka kepada contohnya pengurus masjid. Lebih baik tanya betul, kemana uang anak yatim ini Pak Ketua? Nah, masalahnya jadi pikiran saya siang dan malam. Sampai-sampai buka puasa saya nggak enak rasanya. Ada pada saya prasangka buruk, makanya saya bertanya. Nah, itu lebih baik daripada berprasangka. Nah, apapun prasangka sama yatim, tanya aja, apa masalah? Kemudian jaga hati. Jangan hasad, jangan iri, jangan dengki. Karena hasad itu merusak agama. Arba'atun
jawahiratun fi jismil adami wa yazilu bi arba'atin asya. Ada 4 mutiara dalam diri manusia. 4 mutiara itu akan rusak oleh 4 sifat yang ada pada dirinya. Mutiara yang pertama itu al-aqlu yuzalu bil ghadab. Mutiara pertama dalam diri kita ini adalah akal. Seseorang baru bernilai kalau dia punya akal. Kalau tidak ada akal lagi, tidak ada nilai kita. Kita wajib puasa karena ada akal. Kita wajib sholat karena ada akal. Orang yang tak berakal artinya orang gila. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Orang tidak berakal, kalau dia lewat dari masjid ini tidak bercelana, tidak apa-apa. Nama dia orang tidak berakal. Orang tidak berakal itu bebas dari segala hukum. Ya, rufi'al kalam, diangkat pena itu dari 3 golongan. Pertama as-sobi hatta ihtilam, dari anak-anak sampai dia berakal. Kalau dia masih anak-anak, apapun yang dilakukan tidak ditulis oleh malaikat, itu maksudnya. Kemudian orang yang tak berakal, jadi akal itu mutiara, Pak. Al-aqlu yuzalu bil ghadab. Akal itu akan rusak oleh sifat pemarah. Orang kalau marah, maka akalnya akan berhenti berpikir. Nah, coba orang marah itu, Pak. Orang kalau sedang marah itu, Pak, maka saat itu akalnya tidak normal berpikir, rusak, error. Ada orang membunuh istrinya, itu dimutilasi, dipotong-potong jasadnya, dimasukkan ke dalam drum, kemudian dicor pakai semen. Padahal bapak itu normal. Kenapa dia tega melakukan itu? Karena amarah sedang memuncak. Nah, jadi orang yang marah itu akalnya saat itu akan hilang. Hati-hati. Kalau orang sedang marah jangan dilawan. Sumbunya sedang pendek itu. Idza ghadabtal qa'ima faq'ada. Kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Jadi kalau kita marah sedang berdiri, segera duduk. Karena dengan duduk itu akan menurunkan suhunya. Kata Imam Abu Laid Samarkandi, kalau kalian marah sedang duduk, maka segera pindahlah dari tempat duduk itu. Nah, contoh kita rapat nih, marah bapak nih, sudah marah menjadi-jadi, maka segeralah pindah. Kenapa? Karena di tempat duduknya itu sudah banyak setan di situ menghasut. Ada setan yang berwujud manusia, ada setan yang dari jin. Kalau setan yang dari manusia itu kawan yang dulu sebelah kiri itu, aku setuju juga Pak, lawan terus. Ini memang harus begitu orang tuh. Awak orang lama seko Pak Ji. Ini baru tinggal seko baru. Dan namanya Pak Ji kalah. Nah, itu setan yang berwujud manusia. Ada setan yang dari jin. Kalau setan dari jin dia tidak nampak dia mewas-was ke dalam hati. Maka saat itu segeralah pindah dulu. Tinggal kawan tuh. Karena dia sudah berubah jadi setan. Jangan duduk di situ Pak. Sebab akan menaikkan, ya, suhu itu akan naik ya kalau situ juga kita duduk. Ya kalau setan dari jin bisa saja Pak baca ayat kursi Pak. Tapi yang setan dari manusia pun tak tahu ayat kursi itu. Ya, memang di kursi itu Pak.